بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: فصل: فروض الغسل اثنان: النية وتعميم البدن بالماء. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat taufik hidayat, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga di waktu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bersama duduk di rumah daripada rumahnya Allah guna melaksanakan ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjutkan zikir berjamaah, dilanjutkan mempelajari daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah ilmu agama. Jangan lupa niat i'tikaf, karena setiap waktu, setiap detik di dalam masjid ini akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian daripada pembacaan kitab Safinatun Najah, kita berada di bab masih di dalam bab berkaitan dengan mandi wajib. Sudah kita dengarkan di pertemuan sebelumnya terkait dengan apa saja yang mewajibkan kita untuk mandi. Apa saja yang mewajibkan kita untuk mandi. Artinya mandi wajib itu penyebabnya apa saja. Penyebab mandi wajib ada 6. Ketika salah satu dari 6 penyebab ini ada pada kita, maka wajib untuk mandi. Yang pertama adalah berhubungan suami istri, walaupun tidak sampai keluar sperma, maka mewajibkan untuk mandi. Tidak mesti sampai keluar spermanya. Kemudian yang kedua, khurujul mani,
keluar sperma baik dengan berhubungan atau tidak atau tampak dengan berhubungan dengan istri. Kemudian yang ketiga al-maut adalah kematian. Kematian mewajibkan untuk mandi. Tentunya yang wajib adalah orang yang masih hidup. Yang sudah mati tidak wajib, tidak ada kewajiban lagi. Karena ketika seorang hamba sudah meninggal dunia, maka lepas dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh syariat. Siapa yang wajib memandikannya? Yang wajib memandikannya ahli warisnya, keluarganya, kerabatnya, itu yang wajib memandikannya. Tidak ada keluarga, tidak ada ahli waris, maka orang Islam yang tinggal di sekitarnya mandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Umpama sekomplek, sedesa tidak ada yang mau memandikannya, maka satu desa kena dosa. Satu saja yang memandikannya cukup untuk satu desa tidak kena dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi fardu kifayah. Jadi definisi fardu kifayah itu yang penting kewajiban tersebut terlaksana. Mau jumlahnya yang melaksanakan banyak atau sedikit, yang penting terlaksana, maka lepas dari dosa atau lepas dari tanggung jawab. Seperti kewajiban fardu kifayah yang lain. Sholat jamaah ini ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Sholat jamaah di masjid. Berarti kalau misalkan satu desa tidak ada yang sholat berjamaah, berarti dosa semua. Walaupun ini pendapat tidak muktamad. Pendapat ini tidak muktamad. Pendapat yang kuat, sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi ada yang mengatakan fardu kifayah. Kenapa bisa ada ulama yang mengatakan sholat jamaah di masjid itu fardu kifayah? Saking banyaknya hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sholat jamaah di masjid. Terkait sholat jamaah di masjid banyak hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadis tersebut isinya iming-iming janji pahala, janji kedudukan yang tinggi di sisi Allah dari Nabi, atau isi hadis tersebut ancaman untuk orang yang dekat dengan masjid, punya kesempatan waktu kosong untuk sholat di masjid, tapi tidak mau sholat berjamaah di masjid. Dari hadis tersebut, akhirnya sebagian ulama mengatakan sholat jamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi misalkan satu komplek ini tidak per individu dituntut untuk sholat jamaah di masjid. Kalau itu fardu ain akhirnya. Tidak. Tapi masjid dalam komplek ini atau dalam desa ini harus ada yang sholat di situ. Jadi umpama masjidnya kosong, tidak ada sama sekali yang sholat berjamaah di masjid tersebut, maka satu desa dosa. Nah itu definisi fardu kifayah. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Jadi wajib ada yang memandikannya. Satu cukup untuk tidak kena dosa yang lain. Tapi umpama tidak ada yang memandikannya, maka semua kena dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu sudah tiga. Ini kajian sudah kita bahas di pertemuan terakhir. Kita ulang secepat mungkin agar bisa kita sambung dengan kajian berikutnya. Penyebab mandi wajib berikutnya yaitu tiga hal terkait dengan wanita, yaitu adalah haid,
keluar darah setiap bulannya, nifas itu darah yang keluar setelah rahim kosong dari janin, baik janinnya tadi keluar sempurna atau tidak sempurna. Kemudian yang keenam al-wiladah adalah melahirkan. Jadi umpama ada perempuan setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah sama sekali. Umpama, ini umpama. Ada perempuan setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah sama sekali. Tunggu dulu, jangan langsung mandi wajib. Kita punya istri atau putri misalkan melahirkan, tidak mentuh darah. Tunggu, wajib tunggu sampai berapa hari? Sampai 15 hari. Kalau misalkan dari dia melahirkan sampai 15 hari tidak keluar darah sama sekali, berarti betul-betul ini perempuan tidak nifas. Jadi tidak mesti nifas itu habis keluar anak langsung banyak betul darah, tidak mesti. Darah nifas itu ditunggu sampai 15 hari. Jadi dari anaknya keluar lahir sampai 15 hari ditunggu. Di hari ke-10 baru metu darah, baru keluar darah. Nah, darah itu darah nifas. Tapi umpama misalkan dari lahir sampai 15 hari tidak keluar darah sama sekali, berarti ini perempuan tidak nifas. Udah selesai. Tidak nifas. Dari melahirkan sampai 15 hari, dari melahirkan sampai 15 hari tidak keluar darah sama sekali, berarti itu perempuan memang tidak nifas. Apa yang wajib dia lakukan sekarang? Mandi wajib. Loh kok wajib mandi? Kan tidak keluar darah. Ya cuman kan penyebab mandi wajib salah satunya melahirkan. Nah, melahirkan itu menjadikan dia wajib untuk mandi wajib. Mandi wajib dia, setelah mandi wajib, sholat dan 15 hari yang lalu wajib diqadha. Sholatnya. Wajib diqadha. Loh Ustaz, kalau begitu mendingan dari awal saja. Misalkan ada yang bertanya, 15 hari dia wajib mengqadha sholat. Ternyata dia tidak nifas. Yang dia kira mungkin bakal nifas karena darah tidak keluar habis melahirkan, mungkin besok, mungkin besok, mungkin besok sampai 15 hari tidak keluar darah. Setelah 15 hari pas tidak keluar darah, berarti dia suci, artinya tidak nifas. Tidak mungkin nifas, udah tidak mungkin nifas, wajib mandi wajib karena sebabnya melahirkan. Setelah itu sholat 15 hari yang sudah lewat wajib diqadha. Ya walaupun mengqadhanya tidak mesti sehari langsung selesai. Misalkan sholat maghrib dia jadikan 3 kali, catat sudah 3 hari, 3 kali lagi, begitu seterusnya. Nah, misalkan ada yang bertanya, Ustaz, kalau begitu kenapa tidak dari awal saja? Darah tidak keluar, habis melahirkan sehari 2 hari misalkan darah tidak keluar, dia mandi, habis itu sholat. Tidak boleh, tidak sah sholatnya. Walaupun dia mandi, dia sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sholat, jadi dalam beribadat ini, tidak boleh hukumnya itu kita melakukannya ragu, sah atau tidak. Nah, itu tidak boleh. Dalam ibadat ini harus yakin. Harus yakin bahwasanya ibadah kita ini sah, tepat waktunya, betul pelaksanaannya. Kalau misalkan dia sudah dari 2 hari setelah melahirkan, walaupun darah tidak keluar, dia mandi wajib, kemudian dia sholat, sholatnya tidak dianggap. Percuma, tidak sah sholatnya. Walaupun misalkan betul nanti setelah 15 hari, dia tidak keluar darah sama sekali, artinya ternyata selama ini suci. Tetap sholat yang dia lakukan di waktu yang dia tidak yakin suci atau tidak suci, sholatnya tidak sah.
Karena perempuan tersebut bisa yakin dia tidak nifas ketika 15 hari setelah melahirkan memang tidak keluar darah. Setelah 15 hari tidak keluar darah, baru yakin ternyata selama ini aku tidak nifas. Mandi wajib, habis itu dia sholat. Itu hukum untuk perempuan yang tidak keluar darah setelah melahirkan. Setelah 15 hari misalkan, 15 harinya pas jam 12 siang, tanggal 5 April, misalkan besok. Mandi wajib ya. Habis mandi wajib, sholat. Habis sholat zuhur, tidak taunya di waktu asar keluar darah. Keluar darah. Darah yang keluar setelah 15 hari. 15 hari ini tapi dengan catatan bersih Pak ya. 15 hari ini sama sekali tidak keluar darah. Dari dia habis melahirkan sampai pas 15 hari tidak keluar darah sama sekali. Mandi wajib dia. Setelah mandi wajib, sholat, zuhur, tidak taunya 1 jam, 2 jam berikutnya keluar darah. Maka darah tersebut bukan darah nifas, tapi darah haid. Bisa darah istihadah atau darah haid. Darah haid, ya. Bukan darah nifas, bukan. Berarti ini perempuan tidak nifas. Karena 15 hari sudah suci, artinya tidak keluar darah sama sekali. Ini jarang terjadi, tapi yang namanya hukum dipelajari. Mungkin saja terjadi kepada orang-orang yang kita kenal, kan begitu. Dan kalau pembahasan tentang darah perempuan itu memang panjang lebar, agak ruwet memang. Hitung-hitungannya itu ruwet. Tidak segampang yang kita bayangkan. Karena apalagi ini urusan terkait dengan wanita. Jadi yang harus banyak belajar yang memang semestinya perempuannya langsung. Ini kesian laki-lakinya kalau tidak semua belajar juga masalah darah ini. Jadi walaupun perempuan tadi tidak keluar darah setelah melahirkan 15 hari suci, artinya dia tidak nifas, tetap wajib mandi. Apa penyebab dia wajib mandi? Melahirkan. Melahirkan, bukan karena nifas. Ini 6 sebab yang menjadikan kita wajib mandi. 6 sebab ini. Pertama, kemaluan laki-laki masuk dalam kemaluan perempuan. Yang kedua, mengeluarkan sperma. Yang ketiga, kematian. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam, melahirkan. Selain 6 hal ini, tidak ada yang mewajibkan kita untuk mandi. Mandi wajib mandi karena lebaran, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Untuk hadir sholat Jumat tidak wajib, hukumnya sunnah. Di malam hari setiap bulan suci Ramadan, hukumnya sunnah. Tidak ada yang wajib kecuali 6 yang tadi kita sebut. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu adalah furudul ghusli. Fardu ketika atau fardu yang berkaitan dengan mandi. Ketika mandi wajib ada fardunya. Ya, wudu ada 6 kewajiban wudu. Mandi wajib cuma 2. Furudul ghusli cuma 2. Yang pertama kita wajib niat di setiap ibadah itu mesti diawali dengan niat. Karena jelas hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Niat ini Pak itu salah satu cara agar ibadah kita tidak terlalu banyak tapi pahalanya banyak, yaitu dengan niat. Dengan niat. Terkadang ada orang misalkan sama-sama si A sedekah 10.000, si B sedekah 10.000, sama-sama sedekahnya 10.000. Tapi pahalanya di sisi Allah lebih banyak si B daripada si A. Kenapa kok si B lebih banyak? Ternyata niatnya lebih banyak. Nah, jadi makin pintar kita memainkan niat,
makin banyak pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin pinter mainkan niat, artinya diperbanyak niatnya, diperbanyak, makin besar pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking hebatnya niat, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda bahwasanya terkadang niat seorang hamba lebih baik daripada amalnya. Itu saking hebatnya nih niat. Tapi bukan artinya sudah kalau begitu kita niat gak usah sholat. Ah itu Allah tidak bisa dimain-mainkan. Maksud hadis Nabi, niat seorang hamba lebih baik dari amalnya ketika kita sudah niat, sudah bertekad ingin melakukan satu amalan ibadah, kemudian ada halangan yang tidak terduga menghalangi kita untuk melakukan ibadah tersebut, maka pahala ibadah tersebut sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi misalnya kita udah niat pengen keluar sholat berjamaah di masjid, sudah rapi di rumah, sudah pakai gamis, sudah pakai semuanya. Pas nak keluar dari rumah ke masjid, hujan deras misalnya. Hujan deras yang menghalangi kita untuk ke masjid. Akhirnya tidak jadi kita ke masjid. Sholat di rumah. Jangan sedih. Pahala sholat di masjid sudah dapat. Nah itu. Itu maksud hadis Nabi. Niat seorang mukmin itu lebih baik, terkadang lebih baik daripada amal ibadah. Apa? Tentu harus lillahi ta'ala. Semua amal ibadah kalau tidak untuk Allah, maka pahalanya ya bukan dari Allah. Kalau kita nak sholat ke masjid pengen dipuji, ya pahalanya pujian itu. Pahala dari Allah tidak dapat lagi. Tentu ini yang dilandasi niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya itu tadi. Bukan artinya dia cuma niat di rumah, tapi ketika mau keluar akhirnya males. Yang penting aku sudah niat nggak keluar, itu berarti main-main sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu maksud Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi niat ini penting, sangat penting perannya di dalam mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di semua ibadah kita diwajibkan diawali dengan nih. Kita sholat wajib niat. Kita puasa wajib niat. Kita zakat wajib niat. Haji umroh wajib niat. Semua ibadah yang wajib niat. Wudu wajib niat. Mandi wajib niat. Apalagi kata ulama dalam ibadah-ibadah yang ada kemiripan dengan selain ibadah. Contohnya mandi. Mandi ini kan banyak penyebabnya. Ada orang mandi pengen seger, ada orang mandi karena gerah, ada yang mandi karena keringetan. Nah, karena mandi ini banyak penyebabnya, terlebih lagi mandi wajib diniati. Wajib diniati. Cuman Pak, niat ini jangan diambil pusing. Kadang orang itu sampai was-was. Aku udah niat atau belum? Sholat itu takbirnya tidak selesai-selesai. Allahu Akbar. Batal lagi. Allahu Akbar. Batal lagi. Gampang niat itu. Niat itu gampang. Yang penting ketika kita sedang takbir ini niat dalam sholat. Ketika kita takbir, kita sadar, kita istihdar bahasanya. Sadar bahwasanya aku ini lagi mau sholat fardu maghrib. Atau sholat subuh. Atau sholat isya. Jangan sampai ketika takbir kita khoyal. Nah itu yang tidak sah. Pas selesai takbir tadi atau ini sholat apa ya? Nah itu berarti lalai betul. Baru tidak sah niatnya. Tapi yang penting ketika takbir Allahu Akbar. Nah, pas Allah ucapkan Allahu Akbar,
Dalam benak kita, kita lintaskan ini aku sholat fardu maghrib. Cukup. Jadi tidak perlu sampai batal lagi. Batal lagi. Bahaya itu. Bahaya itu. Apalagi yang jadi imam misalkan. Allahu Akbar. Makmumnya udah takbir. Dia batalkan. Nah kacau. Kacau jadinya. Jadi gampang niat. Niat itu kan untuk membedakan. Apa atau untuk menjelaskan. Apa yang sedang kita lakukan. Usolli. Aku sholat. Aku lagi sholat ini. Sholat apa? Sholat fardu. Fardu yang mana? Ada 5. Fardu maghrib cukup. Cuman itu wajib yang disebutkan dalam niat. Ketika kita mandi wajib. Kapan niat mandi wajib? Niat mandi wajib ya ketika pertama kali air ingin kita basuh ke anggota tubuh kita. Niat ini mandi wajib. Sudah gitu. Cukup. Tidak wajib disebutkan penyebabnya. Ini mandi wajib karena aku misalkan tadi habis melahirkan. Tidak perlu. Kalau dia sebutkan, maka yang terangkat cuman yang dia sebutkan. Contoh perempuan nih misalkan. Perempuan melahirkan. Habis melahirkan keluar darah, nifas. Berarti kan ada 2 penyebab dia untuk mandi wajib. Setelah nifasnya selesai, dia wajib mandi. Jangan, tidak perlu disebutkan ketika dia mandi, aku mandi wajib untuk mengangkat hadas nifas. Tidak perlu. Kalau dia sebutkan cuma nifas, berarti yang penyebab kedua tidak terangkat. Nah, jadi umumkan deh. Diumumkan. Aku niat mandi wajib. Sudah. Pokoknya apapun penyebabnya semua terangkat hadasnya. Tapi kalau dia niat cuma untuk mengangkat nifas, disebutkan dalam niatnya hanya untuk nifas, bukan untuk yang lain, misalkan melahirkan, maka yang terangkat cuma yang dia sebutkan. Nah itu, ini apa namanya penting karena ketika perempuan habis melahirkan dia punya 2 kewajiban. Mandi wajib, penyebabnya ada 2, melahirkan dan nifas. Jadi pas dia mandi, selesai nifasnya, baik itu 40 hari atau 60 hari, dia mandi wajib, udah. Pokoknya niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar, selesai. Apapun penyebab yang ada pada dirinya, semua terangkat hadasnya. Ini tidak perlu disebutkan. Jadi simpel. Niat itu simpel. Tidak perlu dipusingkan masalah niat. Yang penting ketika kita mau melakukan aktivitas tersebut atau amalan tersebut, kita tidak lalai, kita dalam keadaan sadar, ini aku mau mandi, mandinya mandi wajib. Sudah cukup untuk dijadikan niat. Itu kewajiban pertama dalam mandi wajib. Cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimul badani bil ma. Furud fardu mandi wajib yang kedua adalah wajib kita meratakan air ke seluruh anggota tubuh kita. Itu kewajiban mandi wajib. Harus semua kena. Semua kena. Kepala ke dalam-dalamnya, maksudnya tempat rambut wajib kena. Orang yang memiliki jenggot yang tebal, ke kulit-kulitnya wajib kena air. Semua anggota tubuh ini wajib kena air. Cuman sekali lagi, dalam masalah bersuci, kita tidak dituntut untuk yakin 100%. Cukup dengan zon. 80-90% cukup. Perhatikan tempat yang misalkan susah untuk air ke situ. Nah itu cukup. Rambut tebal misalkan, ya pakai tangan berarti. Daerah telinga sini, ini wajib Pak, pakai tangan. Mata, maaf, tempat kotoran mata, pakai tangan. Sini, ini kadang kita kurang perhatian, hidung bagian sini. Ini kan yang tampak dari muka kita, zahir. Berarti wajib dibasuh dalam wudu ataupun mandi wajib. Perhatikan sini, bagian sini.
ya, antara cambang dan ke telinga ini wajib kena ketika wudhu. Wajib, ini termasuk bagian dari muka ini ketika wudhu. Jadi bukan batas sini, bukan batas sini. Ini wajib kena ketika wudhu ini. Mandi wajib, tentu kalau mandi wajib kan semua anggota tubuh. Bagi orang yang misalkan telapak kakinya itu pecah-pecah, tidak perlu harus sampai di belek-belek sampai berdarah, jangan. Yang penting bagian yang tampak terkena air sudah cukup. Bagi orang yang misalkan terlalu gemuk sampai perutnya berlipat-lipat, nah, itu wajib kena semua itu air. Itu wajib kena air. Belakang tidak perlu sampai lihat kaca basah, ada belakang aku tidak perlu, Pak. Tidak ada paksaan seperti itu dalam syariat. Cukup sampai 80-90% kita 90% air sudah mengenai semua anggota tubuhku cukup. Tidak mesti sampai 100%. Tidak mesti. Ini di semua. Apalagi kan kita sadar, tahu udah mana air yang masuk. Apalagi orang yang mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mandi wajib. Nah, jadi dalam mandi wajib itu ada sunnah-sunnah. Sunnah yang paling terpenting adalah ketika ingin memulai mandi wajib. Ada sunnahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi ketika jadi Nabi itu tidak langsung mandi wajib langsung biur tidak. Yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah buang air kecil dulu. Buang air kecil. Untuk apa fungsinya? Untuk yakin sperma tidak ada yang tersisa di dalam. Jadi salah kalau kita mau mandi wajib habis berhubungan atau habis keluar sperma, tidak buang air kecil dulu, langsung mandi wajib. Sah mandi wajibnya, sah. Tapi setelah mandi selesai, kita baru buang air kecil, keluar lagi sperma, ya wajib mandi lagi. Nah, makanya sebelum ngapo-ngapoi, buang air kecil dulu. Ini sunnah Nabi. Buang air kecil dulu, yakin jadi, sudah. Di dalam ini tidak ada sperma lagi yang tersisa. Nah, setelah itu, baru istinja. Cuci kemaluannya, dibasuh dengan niat mengangkat hadas besar yang ada di kemaluan dan sekitarnya. Ini sunnah Nabi. Jadi Nabi itu setelah beliau buang air kecil, beliau basuh dulu bagian bawah tersebut. Dengan niat apa? Niat langsung mengangkat hadas besar. Jadi pas basuh itu niatkan, aku mengangkat hadas besar untuk kemaluan dan sekitarnya. Nah, udah, diangkat tuh. Ini tentunya setelah sambil kita bersihkan, sambil kita basuh, niat angkat hadas besar. Sudah buang air kecil, sudah istinja, sudah dibasuh dengan niat mengangkat hadas besar, kemaluan dan sekitarnya, sunnah berikutnya wudhu dulu. Wudhu dulu. Wudhunya, niatnya mengangkat hadas besar. Niat wudhunya, ini khusus niat wudhunya ini. Udah, basuh tangan, niat untuk mengangkat hadas besar. Jadi semua anggota wudhu kita pertama kali setelah kemaluan yang kita mandikan atau kita niatkan untuk mengangkat hadas besar. Wudhu dulu, basuh muka. Dengan sunnah wudhu semuanya, cuci tangan dulu. Habis itu masukkan air ke mulut, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, istinsyak, istinthar. Habis itu basuh muka, basuh tangan, usap rambut, basuh kaki dengan niat niatnya mengangkat hadas besar. Jadi setelah wudhu selesai, anggota tubuh kita yang bagian wudhu itu sudah terangkat hadas besar. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, dan ini sunnah ternyata dari ilmu kedokteran sekarang itu banyak yang memujinya. Banyak yang dari kedokteran sekarang itu, Allah alam, ini yang kita dengar, banyak yang melarang ketika kita mandi langsung pertama kali yang dibasuh kepala dulu. Itu banyak yang lain masih kering,
biur itu tidak dianjurkan. Banyak yang larang itu dengan alasan katanya pembuluh darahnya bakal tegang karena darah itu mencari tempat yang dingin. Ketika yang dibasuh pertama kali kepala akhirnya nyerang ke situ galau. Disitulah banyak kadang orang pingsan atau jatuh di kamar mandi. Ini yang kita dengar dari beberapa dokter sekarang. Ternyata Nabi sudah perhatikan masalah tersebut. Makanya sama Nabi basuh itu dulu. Atraful a'dha, anggota tubuh yang ujung-ujung tangan, muka, kaki, udah semua, baru basuh kepala. Udah sudah stabil semua, baru basuh kepala. Niat lagi untuk mengangkat hadas besar. Basuh kepala 3 kali. Setelah basuh kepala 3 kali, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Basuh bagian tubuh depan kanan 3 kali, belakang kiri 3 kali, depan kiri 3 kali, belakang kiri. Ini sunnah. Kalau enak tidak bisa sudah, langsung tidak apa-apa bagian anggota tubuh dan selesaikan sampai kalau mandi di sungai, sekaligus nyebur langsung selesai. Bahkan wudhu pun tidak wajib tertib ketika kita wudhu dalam sungai. Kalau yang depan rumah sungai, tidak usah bening, langsung nyebur, niatkan, langsung dapat galau. Insya Allah. Jadi ini sunnah Nabi di dalam mandi wajib. Basuh tadi tidak perlu nyentuh kemaluannya lagi. Kenapa? Karena kan tadi di awal sudah kita basuh. Sehingga apa? Sehingga selesai kita mandi, sudah. Tidak perlu wudhu lagi. Tidak perlu wudhu. Kenapa tidak perlu wudhu? Pertama, hadas kecil terangkat dengan hadas besar. Ketika mandi wajib, semua hadas terangkat. Kedua, kita tidak menyentuh kemaluan kita. Tapi misalkan orang yang tidak istinja, tidak baul, tidak buang air kecil sebelum mandi wajib, kan mesti mau kencing setelah mandi wajib. Ketika dia kencing ya berarti harus wudhu lagi. Gitu. Karena kencingnya setelah mandi. Tapi kalau kita ngamalkan sunnah Nabi tadi sudah selesai mandi, tidak perlu wudhu lagi, langsung boleh sholat. Ini sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah mandi wajib. Jadi amalkan sunnah Nabi. Ada ulama yang mengatakan kalau kalian mengamalkan sunnah Nabi, bahkan sunnah yang di dalam kamar mandi sekalipun, karena itu sunnah Nabi Muhammad, maka kalian akan keluar dari kamar mandi membawa cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi keluar, jadi jangankan sunnah Nabi yang berkaitan dengan ibadah dalam masjid, intikaf di masjid, yang di kamar mandi kita amalkan sunnah Nabi, pakai alas kaki, sandal itu sunnah, niatkan ketika pakai sandal di kamar mandi bukan hanya untuk jijik jorok, tapi itu sunnah Nabi. Termasuk sunnah Nabi pakai peci kamar mandi, pakai penutup kepala masuk dalam kamar mandi, itu termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sunnah Nabi, ini jarang diamalkan atau susahlah mungkin kadang kita untuk mengamalkannya. Tidak bugil di dalam kamar mandi, walaupun sendirian, tetap disunnahkan pakai penutup aurat, celana pendek, boxer misalkan. Sunnah Nabi. Jadi Nabi itu ketika mandi pun tidak pernah lepas semua. Ini termasuk sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita amalkan dengan niat mengikuti sunnah beliau, insya Allah kita akan mendapatkan pandangan khusus, akan mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad, akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kajian berikutnya berkaitan dengan syurutul wudu akan kita bahas di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal
alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Turi, ada yang nak bertanya?